Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Tikus Pinjol. Pada video kali ini gue kedatangan tamu ya, dan ini dia adalah seorang korban dari pinjaman online. Dan dia sudah banyak sekali yang dia galbaikan, tapi saat ini dia sudah terselesaikan masalahnya, dan dia ingin mau bagi cerita dan pengalaman dia. Dan ini khusus bagi teman-teman yang sampai saat ini masih terjerat dalam utang pinjaman online. Silakan tonton video ini sampai selesai dan kalian dengarkan apa yang dia katakan nanti di dalam video ini. Oke, sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung ataupun yang belum mensupport channel Tikus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Oke, gue langsung saja masuk ke videonya, dan di sini gue langsung saja mewawancarai dari salah satu korban dari pinjaman online. Sebelum gua menceritakan lebih lanjut ke videonya, di sini gua kasih tahu dulu ya kepada teman-teman. Orang ini adalah teman gua sendiri ya, tapi dia ini teman jauh ya, teman SMP gua, dan sudah lama sekali gua putus komunikasi dengan orang ini. Dan di sini gua perkenalkan kepada teman-teman juga. Di sini ya, namanya Muhammad Fajri. Dia adalah salah satu temen jauh gua, teman SMP gua pada waktu gua zaman sekolah. Nah, di sini gua ceritakan dulu ya. Jadi gua sudah lama sekali membuat konten tentang yang berbau dengan pinjaman online, dan ternyata dia scroll di YouTube dan ketemu channel gua, dan dia kenal gua, dan akhirnya banyak sekali dia curhat sama gua. Di balik layar sih sebenarnya gua nggak mengupload videonya, tapi lama-lama kelamaan dia hatinya tergerak untuk membantu orang-orang yang saat ini belum paham tentang dunia pinjaman online, orang-orang yang saat ini masih terjerat dalam utang pinjaman online. Oke, nggak lama-lama gua akan langsung menginterview dari salah satu temen gua sendiri. Oke bang, kita langsung saja masuk ke videonya nih bang. Ya. Jadi sebelumnya abang tuh galbay di pinjol apa sih? Ya sebenarnya awalnya dari aku laku, terus pernah juga ada kami, ada juga kredipo juga. Ya sementara paling itu aja sih, karena banyak yang di ilegal soalnya. Oh, lebih banyak di ilegal itu. Pada waktu itu memang lu posisinya nggak tahu gimana sih, sampai lu banyak sekali aplikasi yang gue sempet denger itu katanya lu sampai hampir mau berantem deket sama istri lu gitu. Jadi sebenarnya awalnya ya dari punya aplikasi itu niatnya cuma buat kredit barang aja. Oh, awalnya awalnya cuma buat kredit barang. Ya selama punya aplikasi itu lancar-lancar aja sih, maksudnya karena untuk kebutuhan juga. Jadi masih sempet buat bayar tuh agak lancar lah maksudnya. Nah, pas ketika pinjaman uang, ya di situ mulai agak ada sedikit sendat bayarnya. Akhirnya bunga makin lama tinggi, angsuran juga banyak lewatnya. Udah akhirnya sempet drop, dan gua gimana caranya buat bangun lagi ya, mau gimana, akhirnya galop tulok. Oh, jadi sebenarnya lu itu di aku laku bukan dari kredit barang ya, tapi dari pinjaman tunainya ya. Di dalam aplikasi itu ada dua produk ya, yang namanya kredit sama pinjaman tunai ya. Iya. Berarti lu masuknya di pinjaman tunai ya? Iya benar. Oh, pinjaman tunai. Tapi awalnya juga ya, sebelumnya ya kita cuma pakai buat kredit barang aja. Oh iya. Tapi yang digalbay yang di pinjaman dananya. Nah, kalau di pinjaman dananya itu yang di dalam aplikasi aku laku itu sebesar berapa ya kredit? Terakhir pinjam waktu itu 3,5 juta. Dari 3 juta sampai gue denger nih katanya lu sempat didatengin sama desanya nih, tapi yang kalau desa lapangan datengin nanti kita bahas. Oke. Nah, pada waktu katanya lu sempat bilang sama gue katanya didatengin sama desa lapangannya. Nah, setelah desa lapangan datang ke rumah itu, lu posisi tagihan semuanya itu berjumlah berapa sih? Kalau nggak salah sekitaran 7 jutaan. Dari 3 juta sampai 7 juta. Itu dua
apa ya, dua produk. Jadi dari yang kredit sama pinjaman dana. Nah kalau yang kredit itu berapa sih kira-kira itu? Kredit itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 3,8. Oh 3,8. Sebelum gue melanjutkan videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Baru gue akan menceritakan nih kisah dia datengin DC lapangan yang katanya barbar bro. Dan itu dia sampai stres banget ini dia. Lu bayangkan aja bro. Dia memang posisinya nggak ngerti. Ya dia nggak ngerti. Lu lihat badai gede, gue kecil bro. Tapi masih down sama DC karena gitu loh bro. Karena memang kurangnya edukasi ataupun kurangnya informasi tentang dunia pinjaman online. Oleh karena itu bagi penonton teman-teman terus tonton video ini sampai selesai ya. Kalian tonton video ini dan ambil hikmahnya dan ambil pembelajaran dari seseorang korban dari pinjaman online ya legal. Ini kalian bisa ambil ilmunya ataupun pengetahuannya. Oke lanjut aja. Nah pada waktu itu kan lu pernah cerita nih sama gua ya kan. Sebenarnya sih lu cerita sama gua udah banyak ya, udah lama. Cuman gua nggak berani upload gitu karena itu masalah privasi. Tapi lama-kelamaan dia tergerak hatinya untuk mau bagikan cerita pengalaman dia. Nah di sini gua mendengarkan cerita langsung dari lu pada waktu itu. Lu kata didatengin DC lapangan dari Aku Laku ya. Itu gimana? Aku Laku itu galak kah, kasar kah atau gimana itu kalau ini? Sebenarnya sih kalau boleh cerita ya, dari kalau DC itu galak ketika dia lewat telepon. Oh, itu pasti dia barbar. Saya akan ke rumah kamu, saya akan gini-gini, Sherlock lah, apalah segala macam. Dan kita sebagai orang yang pinjam dana dan orang yang bersalah dan hal ini kan, memang kita nggak bayar karena kan. Jadi kita tegang, frustasi, pusing, mesti nyari kemana karena si debt collector ini bakal datang ke rumah. Iya. Ya kan. Akhirnya dia ambil pusing, diteleponin setiap hari lewat desk call, di WhatsAppin setiap hari lewat nomor yang berbeda, banyak banget setiap harinya di WhatsAppin sampai benar-benar stres dan nggak tahu harus mesti kayak gimana lagi. Dan pada saat itu gua putusin. Apa itu putusan pada waktu lu diteror sama DC melalui chat telepon? Gua putusin buat terserah lu mau ketemu sama gua apa enggak. Nah, pada posisi itu memang lu nggak ngerti sama sekali kan soal pinjol kan, masalah galbela, masalah psikojekal lah, masalah itu lu nggak ngerti sama sekali kan. Lu hanya takut tuh diteror katanya beginilah begitu. Hanya itu yang ditanamkan dalam pikiran lu kan. Dan gua saat itu ya gua nggak tahu apa-apa kan mesti kayak gimana, dan akhirnya gua ngambil keputusan waktu itu udah kita fight bener-bener ya, bukan dalam artian fight itu kita berantem beneran enggak, tapi maksudnya gua bakal hadepin berapapun orang yang bakal datang ke gua. Dan karena posisi gua salah. Iya. Di situ gua nggak bakalan mau kabur dari apapun. Karena mungkin salah satunya ini cara gue buat mendewasakan diri gue untuk menghadapi masalah kayak gitu. Nah, itu kan pada lu diteror sama DC dari Aku Laku ya. Nah, sempat tuh gue mendengar cerita lu juga katanya lu itu mau ribut sama istri lu itu ya, katanya apa gitu. Nah, itu yang gue belum tahu lebih dalam dan di video ini gue mau tahu langsung itu gimana kisahnya lu sama istri lu itu. Jadi begini, sebenarnya gue tuh ada lah something pakai duit ini kan sebenarnya ya yang tadi gue bilang itu yang dari awal sebenarnya aplikasi Aku Laku ini gue pakai buat kredit barang dan itu setelah pengetahuan istri gue karena karena memang kita pakai barang dalam artian memang kebutuhan buat barang ini gue mau beli barang ini kan yang namanya zaman sekarang kan nggak mungkin yang namanya beli barang itu langsung cash kan butuh juga buat kredit gitu. Akhirnya kita pakai aplikasi itu selama beberapa tahun dan itu semua bagus-bagus aja, dan ketika gua ada something lah mungkin ada keperluan yang nggak penting banget sebenarnya, tapi gua pikir
Gua beraniin lah buat ngambil itu tanpa pengetahuan istri gua. Nah, dan itu kan pada waktu kejadian lu sempet kesah sama istri lu ya kan. Nah, ada gak lu kan posisinya sekarang ini dia tuh udah melewati masa-masa suram dia, masa-masa dia itu pahit banget di dunia pinjaman online, dan dia sudah berhasil mengatasinya masalah itu kepada istrinya, dan dia mau bagikan pengalaman dia di saat dia crash sama istrinya dalam kondisi terlilit utang di Aulaku. Coba dibagikan Ji. Jadi begini ya buat teman-teman subscriber Terus Pinjol, gue cuma pengen berbagi kisah aja. Maksudnya kita sama-sama bener-bener ada di posisi yang sekarang ini, terjebak di dalam dunia pinjol. Itu memang itu lingkaran setan. Gue bilang apa? Gue bilang lingkaran setan. Ketika lu butuh uang, ambil uang ini, lu harus tahu resiko untuk membayar. Antara sanggup nggak sanggup, lu tetap lu ambil. Karena apa? Yang ada di otak lu ini cuma satu, kebutuhan yang lu pengen lu wujudin. Dan gua sendiri pun gua ngelakuin hal yang kayak gitu juga, yang gua ambil. Gua pikir ya udahlah, gua bisa bayar. Dan gua tanpa sepengetahuan bini gua ambil itu uang, dan gua tetap normal seperti biasa, dan gua nggak pernah bilang itu gua punya utang sekian juta. Terus berjalannya waktu gua nggak bisa bayar karena mungkin ya karena kebutuhan di rumah, ya kan. Akhirnya gua beberapa bulan gua galbay, gua lewatin ini makin, dan mungkin masuk ke 3 bulan 4 bulan si Desi baru masuk lah. Nelponin setiap hari, kita diteleponin itu bisa sekitar 80 kali sehari. Banyak ya. WhatsApp, dari WhatsAppnya juga dia bilang mau ke rumah, mau ini. Akhirnya sampai ngedrop dan nggak tahu mau siapa yang lakuin. Ketika pulang, saking stresnya pulang kerja, nggak tahu nih mesti apa yang kita lakuin. Udah salah satunya itu gua coba buat berani diri, bilang ke istri gua kalau gua punya kesangkutan di dunia pinjol. Dan akhirnya istri gua nangis, stres. Oh iya pasti itu. Kaget ya pasti. Kaget dia, kok bisa. Ya udahlah, gua bilang. Gua cuma minta satu sama dia, buat ngejalanin ini. Gue punya kesalahan ini, oke, pribadi. Jadi gue pribadi nggak ngambil pusing gimana. Gue cuma bilang sama istri gue cuma satu, tolong support gue. Gue nggak butuh lu jual emas, gue nggak butuh lu jual barang apapun. Yang gue butuh cuma lu support gue buat bisa lewatin ini. Udah itu aja. Dan dia bingung. Iya. Terus gimana bang, nanti kalau ini, terus gimana bang, gak usah bingung. Ketika ada orang yang ke rumah, suruh ketemu gua. Iya. Karena gua udah waktu itu udah mulai. Iya. Mau gimana bang, udah fight. Ya udah kita ketemu. Lu mau berapa orang kayak ketemu sama gua, buat temuin sama gua. Jadi dalam posisi bayangan lu, pikiran lu ada antara malu kah, ada antara mau berantem apa gimana, itu dalam benak pikiran lu ya, sampai lu mengatakan gue siap untuk meladen DC itu. Ya mau nggak mau, karena si DC ini kan otomatis kan yang namanya kan kita kan punya aplikasi nyantumin alamat rumah. Iya jelas, ya kan jelas. Dan itu si DC ini memang udah tugasnya buat ya, lagi. Oke. Jadi gue pikir ya udahlah, kalau emang dia datang, ya gue mesti apa? Dan gue mesti yang mau nggak mau mesti nerima dia. Iya benar. Dengan kedatangannya dia kayak gitu sih sebenarnya. Dan istri gue mengerti itu, dan setiap hari istri gue bilang, bang ntar gimana? Ketika DC datang, lu telepon gue dan gue bakal nemuin dia. Kayak gitu. Jadi dia mulai tenang. Iya. Dan gue kasih edukasi, Martin, udah tenang aja. Ini gue yang ngadepin. Iya. Gue di sini kepala rumah tangga, dan gue bakal ngelakuin apapun yang sekiranya bisa bertanggung jawab atas kesalahan. Iya. Kayak gitu. Jadi di sini kesimpulan dari cerita dari Muhammad Badri, ya, Anda kalau misalkan sudah berumah tangga, lalu dari salah satu anggota keluarga kalian tuh terjerat dalam utang pinjaman online, mendingan
terbuka aja, terus terang dan jujur. Itu poinnya satu ya yang kalian harus pegang. Saya yang dibutuhkan ketika orang terjerat pinjol itu ada support. Nah, Nomor satu, bukan cuma uang ya, uang itu yang nomor sekian, tapi yang butuh itu support, dukungan supaya orang ini bisa ngelewatin masa-masa kusutnya dia lagi pinjol kayak gitu. Oke, itu kalian sudah ambil poin pentingnya ya. Satu, kalian harus terus terang dan jujur kepada anggota keluarga kalian ketika kalian memang sudah nggak sanggup membayar dalam kondisi apapun. Itu satu. Dan di sini gua akan mau membahas tentang DC lapangannya dari aku laku, dan dia akan bagikan tips dan solusinya serta mau bagikan cerita pengalaman dia. Di sini kalian bisa ambil ya pembelajarannya ataupun hikmahnya di balik video ini. Oke Ji, pernah lu bilang sama gua didatengin sama DC-nya nih, gua datengin sama DC-nya nih. Ya pada waktu itu sih gua memang nggak tahu cerita lebih lanjut ya, tapi gua sedikit dengar ceritanya katanya tuh DC-nya kasar atau galak gitu. Nah itu gimana Ji? Awal mulanya lu dateng sama DC, coba tolong bisa ceritakan. Jadi sih sebenarnya di DC ini galak ya, dalam konteks galaknya itu cuma di WA ataupun di telepon. Dia pasti ngancem ataupun gimana. Jadi sebenarnya itu ini kalau gua pikir ya dari pengalaman gua pribadi, ini memang si DC ini main psikolog. Oh pasti ya. Hantam psikologis kita. Supaya gimana caranya kita buat cari dana secepatnya dan untuk bayar itu angsuran. Iya. Jadi kita tuh nggak dibuat berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lain. Iya. Akhirnya gimana caranya kita buat ketemu sama DBC, kita dibikin di telepon, diancam buat datang ataupun gimana, hubungin RT RW lah, nanti bakal begini lah kayak gitu. Pasti kalian semua pada ngerasain lah yang namanya diancam sama DC. Tapi menurut gua ketika orang ya oke lah, dan akhirnya gua coba buat ketemu sama dia, buat janjian sama dia, dan gua pengen ada rasa bertanggung jawab. Dan waktu itu gua cuma bilang, bang, ketika nanti ada uangnya pasti gua bayar. Ketika ada uangnya pasti gua bayar, dan gua tanemin itu selalu ke DC. Ketika dia nanya, bang, duitnya ada, gua bayar. Dan satu lagi yang gua mesti ingetin ke orang, ketika lu pengen bertanggung jawab atas kesalahan lu ataupun atas pinjaman lu kemarin, dan sekarang udah membekak, dan lu coba negosiasi sama si DC. DC ini sebenarnya kalau lu menerima dengan baik, dia pasti bakal baik juga. Ketika lu ada itikat baik sama si DC ini, lu pasti dibaikin juga sama dia. Dan lu ngomong apa adanya. Jangan lu ngomong jangan pernah ngejanjiin. Iya. Lu cuma bilang, bang, ketika nanti ada uang saya bakal bayar. Intinya gitu aja. Nggak perlu lu bilang, bang tanggal sekian, bang tanggal sekian, bang tanggal sekian. Jangan. Nanti ketika lu datangin lu belum ada uang, lu pusing sendiri. Iya benar. Nah kayak gitu. Jadi misalnya kalau ketemu DC, dan gua ketemu DC nih si aku ini, karena udah janjian sebelum-sebelumnya. Oh berarti lu sama DC itu mau ketemu janjian dulu sama DC ini? Ya karena kan Ada komunikasi buat perjanjian ketemu ya berarti. Ya karena gue bilang gue minta space waktu, kata gue. Udah berapa bulan dia selalu ngomongin gue, bang gue belum ada uang, bang gue belum ada uang. Dan sampai gue ada uang baru gue hubungin dia. Ketika dia ngehubungin gue akhirnya negosiasi waktu itu. Iya. Negosiasi sama dia, dan yang nggak alot juga dan enak juga sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang basic kasar itu ketika kita misalnya kayak kita tuh nggak apa namanya hormati dia gitu ya. Ya maksudnya tuh kalau dibilang tuh kita tuh nggak kooperatif lah. Iya. Ketika kooperatif, insya Allah si DC mah bakal baik-baik aja kayak gitu. Intinya kita kooperatif. Kalau di telepon ataupun gimana pun, ya itu kita bisa lah ngajak ngobrol dengan baik-baik. Kalau misalnya mau dia kasar ya udahlah.
biarin aja gitu, jangan kita terpancing emosi. Oh, oke. Jadi poinnya satu, kalian harus pegang, kalian juga nggak boleh harus kasar ya. Kalau misalkan dia kasar, mendingan udah abaikan aja ataupun blokir. Itu poin pentingnya. Iya. Nah di sini lu bisa mempraktekkan nggak Ji? Pada lu datang ketemu sama DC ini, bagaimana posisinya nih? Dia ngomong kasar kah? Atau dia dari suku apakah? Nah sekarang kan orang-orang tuh banyak sekali ya mengeser ya dari foto ataupun video, katanya itu dari orang Ambon lah, orang ini lah, orang itulah, dan orang macam-macam. Nah pada waktu lu ketemu sama dia, apakah itu memang orang Ambon atau orang biasa gitu? Jadi nggak semua desa itu orang timur lah. Iya, bahasa orang timur. Kita nggak nyebutin daerahnya. Nggak semua orang desa itu orang timur, nggak. Ada juga orang-orang kitanya juga. Yang namanya pekerjaan nggak mungkin itu terkhususkan ini kolektor ini mesti orang timur atau Iya. Ya enggak sih, sebenarnya orang-orang kita juga banyak kayak gitu orang. Dan ya mungkin kalau misalnya kebetulan yang waktu pas datang sama gua itu orang kita, maksudnya Orang pribumi ya. orang Jakarta lah. Iya. Jadi mungkin dia bisa diajak ngobrolnya enak kayak gitu, dan dia mengerti nggak perlu ngegas, kita main gas-gasan lah. Oke. Jadi nggak perlu kita main galak-galakan. Iya. Gitu. Paling cuma ya ngomong, abang gimana bang, gimana, ya udah yuk kita ketemuan, nah kayak gitu. Cuma kayak gitu aja sih, standar flat. Dan dia juga nggak ada nada tinggi, dan Kita juga nggak ada tinggi juga. ya karena kita juga kan nggak pakai nada tinggi. Oke. Yang pertama kita posisikan kita memang salah, dan kita nggak boleh namanya kita buat marah-marah. Si DC ini cuma menjalani tugas. Ya benar. Yang kita perlu tanamin, dia cuma ngejalanin tugas dia cuma nagih. Iya. Memang caranya dia mungkin yang berbeda-beda kayak gitu. Dan tadi gue bilang nggak semua desa itu ketika kita perlakukan dengan baik dia juga bakal kasar, dia bakal seenaknya ataupun kasar kayak gitu. Iya. Ketika kita baik, kemungkinan dia bakal baik juga kayak gitu kok. Nah, itu kalian sudah mendengarkan kan dari poin dia berantem bersama istrinya gara-gara pinjol, karena posisi dia memang nggak ngerti dan nggak tahu sama sekali tentang pinjol. Yang kedua, dia didatengin sama DC, dan akhirnya ketika dia didatengin sama DC itu ya aman-aman aja, nggak ada kericuhan, nggak ada keributan dan lain sebagainya. Dan nanti di video part keduanya juga gua akan bagikan, yaitu kisah masih dia juga, yaitu cara melewati DC dari pinjaman online sampai dia selesai urusan dia sama Aku Laku. Mau tahu kan video berikutnya? Jangan lupa terus pantengin channel YouTube Pus Pinjol dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan jangan lupa selalu mengaktifkan tombol loncengnya agar apa yang gua upload di dalam channel YouTube Pus Pinjol kalian bisa mengetahui apa yang gua update terbarunya. Nanti gua akan sambungkan ke video part keduanya. Di sini gua tutup dulu karena durasinya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.